Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, di dunia ini hampir setiap manusia pernah merasakan satu hal yang sama, yaitu berusaha keras mencari rezeki, namun uang terasa seperti selalu menjauh. Semakin dikejar, semakin terasa sulit didapatkan. Seolah ada jarak yang tidak terlihat antara usaha yang dilakukan dan hasil yang diharapkan. Banyak orang bekerja siang dan malam, memikirkan berbagai cara untuk memperbaiki keadaan, tetapi tetap saja hidup terasa sempit. Seakan-akan pintu rezeki hanya terbuka sedikit, sementara kebutuhan terus bertambah. Padahal jika diperhatikan lebih dalam, uang sebenarnya hanyalah alat. Ia bukan tujuan hidup manusia, tetapi seringkali justru menjadi pusat dari banyak kegelisahan. Banyak orang mengira bahwa kesulitan mendapatkan uang hanya disebabkan oleh faktor luar, pekerjaan, keadaan ekonomi, atau kesempatan yang sempit. Namun para bijak sejak dahulu melihat sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keadaan lahir. Mereka mengatakan bahwa seringkali yang menjauhkan rezeki bukan dunia luar, melainkan keadaan batin manusia itu sendiri. Dalam pandangan para sufi, rezeki tidak hanya berkaitan dengan usaha tangan, tetapi juga keadaan hati. Hati yang dipenuhi ketakutan, keserakahan, atau perasaan sempit seringkali menciptakan penghalang yang tidak terlihat dalam kehidupan. Sebaliknya, hati yang lapang, penuh syukur, dan memberi manfaat kepada sesama, seringkali justru membuka jalan yang tidak disangka-sangka. Karena itu para arif selalu mengingatkan bahwa mencari rezeki bukan hanya soal bekerja lebih keras, tetapi juga soal memperbaiki cara memandang kehidupan. Jalaluddin Rumi pernah menyampaikan sebuah pesan yang sangat dalam tentang hubungan manusia dengan dunia. Dalam salah satu syairnya ia berkata, "Apa yang dicari dengan penuh ketamakan akan menjauh darimu. Tetapi apa yang dilepaskan dengan ketenangan akan datang mendekat." Syair ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan sebuah pengingat bahwa kehidupan memiliki hukum yang halus. Banyak hal di dunia ini justru datang ketika hati tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang berlebihan. Ketika manusia terlalu menggenggam sesuatu, seringkali yang terjadi justru kehilangan. Namun ketika hati belajar melepaskan ketakutan dan mempercayakan hidup kepada Allah, jalan-jalan yang sebelumnya tertutup perlahan mulai terbuka. Karena itu, penting untuk memahami bahwa kesulitan rezeki tidak selalu berkaitan dengan kurangnya usaha. Kadang-kadang penyebabnya adalah cara berpikir yang keliru, keyakinan yang tersembunyi dalam batin, atau sikap hidup yang tanpa disadari justru menghambat datangnya keberlimpahan. Banyak orang bekerja keras, tetapi tetap merasa sempit. Sementara ada orang lain yang hidup dengan cara yang lebih tenang, memberi manfaat kepada banyak orang, dan rezeki justru datang dengan sendirinya. Di balik semua itu ada pelajaran besar yang sering terlupakan, bahwa uang bukan hanya tentang seberapa banyak yang didapatkan, tetapi juga tentang bagaimana hubungan batin manusia dengan rezeki itu sendiri. Jika hubungan itu dipenuhi ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak pernah cukup, maka uang sering terasa seperti sesuatu yang selalu menjauh. Namun jika hati dipenuhi rasa cukup, rasa syukur, dan niat untuk memberi manfaat, maka rezeki sering datang dengan cara yang tidak terduga. Dalam pembahasan kali ini akan dibuka satu persatu 5 alasan yang sering membuat uang terasa sulit mendekat. Bukan untuk menyalahkan keadaan, tetapi untuk melihat lebih jujur ke dalam diri sendiri. Karena seringkali perubahan besar dalam kehidupan tidak dimulai dari dunia luar, melainkan dari perubahan cara berpikir dan cara memandang rezeki yang diberikan oleh Allah. Alasan yang pertama, pikiran selalu merasa kekurangan. Salah satu penyebab paling halus yang membuat uang terasa selalu menjauh adalah keadaan pikiran yang terus-menerus merasa kekurangan. Bukan karena rezeki benar-benar tidak ada, tetapi karena batin sudah terbiasa melihat hidup dari sudut pandang sempit. Pikiran seperti ini sering berkata dalam diam bahwa hidup selalu sulit, uang selalu kurang, rezeki hanya datang kepada orang tertentu saja. Tanpa disadari, kalimat-kalimat itu terus diulang dalam hati setiap hari, hingga akhirnya menjadi keyakinan yang tertanam sangat dalam. Ketika pikiran sudah terbiasa dengan rasa kekurangan, cara melihat dunia pun ikut berubah. Kesempatan yang sebenarnya terbuka sering tidak terlihat. Jalan yang sebenarnya bisa ditempuh terasa terlalu berat untuk dicoba. Bahkan ketika rezeki datang, hati tetap merasa tidak cukup. Seolah-olah selalu ada kekosongan yang tidak pernah terisi, seberapapun yang sudah dimiliki.
Inilah yang oleh para arif disebut sebagai kemiskinan batin, yaitu keadaan ketika hati merasa sempit meskipun dunia sebenarnya menyediakan banyak kemungkinan. Pikiran yang dipenuhi rasa kekurangan juga sering melahirkan ketakutan. Takut kehilangan, takut gagal, takut mengambil langkah baru. Akibatnya, kehidupan berjalan di tempat yang sama. Padahal dalam banyak kisah kehidupan, rezeki sering datang kepada mereka yang berani membuka diri terhadap peluang yang belum pernah dicoba sebelumnya. Bukan berarti tanpa usaha, tetapi karena keberanian itu lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu menyediakan jalan bagi siapa saja yang mau bergerak. Dalam tasawuf dijelaskan bahwa hati manusia seperti wadah. Jika wadah itu dipenuhi rasa sempit, maka apapun yang masuk ke dalamnya akan terasa kecil. Namun jika hati dilapangkan dengan rasa syukur dan keyakinan kepada Allah, maka sedikit pun yang datang bisa terasa cukup, dan dari rasa cukup itulah sering lahir keberlimpahan yang lebih besar. Banyak orang tidak menyadari bahwa rezeki seringkali dimulai dari cara memandang apa yang sudah ada, bukan hanya dari apa yang belum dimiliki. Rumi pernah mengingatkan bahwa manusia sering terjebak dalam bayang-bayang kekurangan yang sebenarnya diciptakan oleh pikirannya sendiri. Dalam salah satu pesannya, ia menggambarkan bahwa seseorang bisa berdiri di tengah taman yang penuh buah, tetapi tetap merasa lapar karena matanya hanya melihat pohon yang belum berbuah. Gambaran ini menunjukkan bahwa keadaan batin manusia sangat menentukan bagaimana kehidupan itu dirasakan. Karena itu, perubahan besar sering dimulai dari perubahan cara berpikir. Ketika pikiran berhenti memandang hidup sebagai kekurangan yang tidak ada ujungnya, dan mulai melihat setiap peluang sebagai bagian dari rezeki yang Allah bukakan, maka perlahan-lahan kehidupan pun ikut berubah. Pikiran menjadi lebih tenang, langkah menjadi lebih berani, dan pintu-pintu yang sebelumnya terasa tertutup mulai terlihat terbuka satu persatu. Alasan yang kedua yaitu hubungan batin dengan uang tidak sehat. Alasan berikutnya yang sering membuat uang terasa menjauh adalah hubungan batin manusia dengan uang yang tidak sehat. Banyak orang mengira bahwa masalah rezeki hanya berkaitan dengan kerja keras atau kesempatan, padahal di dalam hati sering tersembunyi keyakinan-keyakinan yang justru menolak kehadiran uang itu sendiri. Keyakinan ini tidak selalu disadari, tetapi perlahan membentuk sikap hidup yang bertentangan dengan keinginan untuk hidup berkecukupan. Sejak kecil, tidak sedikit manusia yang tumbuh dengan berbagai anggapan tentang uang. Ada yang diajarkan bahwa orang kaya pasti serakah. Ada yang mendengar bahwa uang adalah sumber kerusakan manusia. Bahkan ada pula yang merasa bahwa hidup sederhana berarti tidak boleh memiliki kekayaan. Kata-kata seperti ini mungkin terdengar sepele, tetapi jika terus diulang dalam kehidupan, ia akan masuk ke dalam alam bawah sadar dan membentuk hubungan batin yang penuh konflik. Akibatnya muncul keadaan yang aneh dalam diri manusia. Di satu sisi ada keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, ingin memiliki rezeki yang cukup, ingin membantu keluarga, bahkan ingin memberi manfaat kepada banyak orang. Tetapi di sisi lain ada suara tersembunyi dalam batin yang menganggap uang sebagai sesuatu yang buruk. Ketika dua perasaan ini hidup bersamaan dalam hati, maka batin menjadi terpecah. Ada bagian yang ingin menarik rezeki, tetapi ada bagian lain yang tanpa sadar menolaknya. Dalam pandangan para sufi, masalahnya bukan terletak pada uang itu sendiri. Uang hanyalah alat yang netral. Ia bisa menjadi jalan kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber keburukan, tergantung pada siapa yang memegangnya. Karena itu para arif tidak pernah memusuhi harta. Yang mereka jaga adalah agar hati tidak diperbudak oleh harta tersebut. Dunia boleh berada di tangan tetapi tidak boleh menguasai hati. Hubungan yang sehat dengan uang adalah ketika manusia memandangnya sebagai amanah dari Allah. Ia bukan sesuatu yang harus dibenci, tetapi juga bukan sesuatu yang harus disembah. Uang hanya sarana untuk menjalani kehidupan, membantu sesama, dan memperluas manfaat di dunia. Ketika hati mampu menempatkan uang pada tempat yang benar, maka batin menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi perasaan bersalah ketika rezeki datang, dan tidak ada pula kesombongan ketika memiliki lebih banyak dari orang lain. Rumi pernah menggambarkan hal ini dengan sangat indah melalui perumpamaan tentang perahu. Ia mengatakan bahwa air sangat dibutuhkan oleh perahu agar bisa berlayar di lautan. Tetapi jika air masuk ke dalam perahu, maka perahu itu justru akan tenggelam. Begitu pula dengan dunia dan harta.
Selama dunia berada di luar hati, ia dapat membantu perjalanan hidup manusia. Namun jika dunia masuk dan menguasai hati, maka disitulah manusia mulai kehilangan arah. Karena itu penting bagi setiap manusia untuk memperbaiki hubungan batinnya dengan uang. Bukan dengan menolak rezeki yang datang, tetapi dengan meluruskan niat di dalam hati. Ketika uang dipandang sebagai amanah dari Allah untuk membawa manfaat, maka kehadirannya tidak lagi menimbulkan konflik dalam batin. Justru dari hati yang selaras seperti itulah sering lahir aliran rezeki yang lebih luas dan lebih berkah. Alasan yang ketiga yaitu tidak memberi manfaat kepada banyak orang. Alasan berikutnya yang sering membuat uang sulit mendekat adalah karena kehidupan tidak terhubung dengan manfaat yang luas bagi orang lain. Banyak manusia bekerja keras setiap hari, tetapi tanpa disadari seluruh perhatian hanya berpusat pada dirinya sendiri. Pikiran dipenuhi oleh pertanyaan tentang bagaimana mendapatkan lebih banyak, bagaimana memenuhi kebutuhan pribadi, atau bagaimana memperbaiki keadaan hidupnya sendiri. Padahal dalam hukum kehidupan, rezeki seringkali mengalir melalui jalan manfaat yang diberikan kepada sesama. Uang pada hakikatnya bukan sekadar benda yang berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Ia adalah simbol dari nilai. Setiap kali seseorang menerima uang, sebenarnya ada nilai yang telah diberikan kepada orang lain. Seorang pedagang mendapatkan uang karena menyediakan barang yang dibutuhkan. Seorang pekerja mendapatkan upah karena tenaganya membantu orang lain menyelesaikan pekerjaan. Seorang pengajar mendapatkan penghargaan karena ilmunya memberi manfaat bagi kehidupan banyak orang. Ketika kehidupan tidak menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh orang lain, maka aliran nilai menjadi sangat sempit. Tidak ada yang mengalir keluar dari diri manusia, sehingga sedikit pula yang kembali kepadanya. Karena itu para bijak sejak dahulu selalu mengingatkan bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari seberapa besar keberadaan seseorang memberi kebaikan bagi kehidupan orang lain. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan lama dikatakan bahwa manusia yang paling dekat dengan keberlimpahan bukanlah yang paling banyak menuntut dunia, tetapi yang paling banyak mempermudah urusan sesamanya. Orang yang menolong mereka yang kesulitan, menguatkan mereka yang sedang lemah, dan memberi jalan bagi mereka yang membutuhkan, seringkali tanpa disadari sedang membuka pintu rezeki yang luas bagi dirinya sendiri. Tasawuf memandang kehidupan manusia sebagai jaringan yang saling terhubung. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar hidup sendiri. Ketika seseorang menebarkan manfaat, kebaikan itu akan bergerak seperti gelombang yang menyentuh banyak kehidupan. Dan seringkali, dari tempat-tempat yang tidak disangka, kebaikan itu kembali dalam bentuk rezeki, pertolongan, atau kemudahan yang tidak pernah direncanakan sebelumnya. Rumi pernah mengingatkan bahwa manusia seharusnya seperti mata air yang terus mengalirkan airnya kepada siapapun yang datang. Mata air tidak pernah menanyakan siapa yang akan meminum airnya. Ia hanya terus mengalir. Justru karena alirannya itulah airnya tidak pernah habis. Gambaran ini mengajarkan bahwa kehidupan yang memberi manfaat akan selalu memiliki aliran yang terus bergerak. Begitu pula dengan rezeki. Ketika manusia hanya ingin menerima tanpa memberi, aliran kehidupan menjadi terhenti. Tetapi ketika seseorang mulai memikirkan bagaimana keberadaannya bisa membawa manfaat bagi orang lain, maka perlahan-lahan aliran itu mulai terbuka. Dari situlah sering lahir keberlimpahan yang tidak hanya cukup untuk diri sendiri, tetapi juga cukup untuk dibagikan kepada banyak orang. Alasan yang keempat yaitu tidak mengelola uang dengan bijak. Alasan berikutnya yang sering membuat uang terasa selalu menjauh sebenarnya bukan karena rezekinya tidak datang, tetapi karena rezeki itu tidak dikelola dengan bijak. Ada banyak manusia yang mampu mendapatkan uang tetapi tidak mampu menjaganya. Sehingga setiap kali rezeki datang, ia hanya singgah sebentar lalu pergi kembali. Keadaan seperti ini membuat kehidupan terasa seperti lingkaran yang terus berulang. Bekerja keras, mendapatkan uang, lalu kehabisan lagi. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan menggunakan uang tanpa kesadaran. Banyak orang membelanjakan harta hanya karena dorongan emosi sesaat. Ketika hati sedang senang, uang dihabiskan untuk kesenangan yang tidak benar-benar dibutuhkan. Ketika hati sedang gelisah, uang juga digunakan untuk mencari pelarian sementara. Tanpa disadari, uang menjadi alat untuk menenangkan emosi, bukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Selain itu ada pula keinginan untuk terlihat berhasil di mata orang lain.
Tidak sedikit manusia yang menghabiskan uang demi menjaga penampilan agar terlihat lebih mapan daripada keadaan sebenarnya. Padahal dalam kehidupan yang nyata, kekuatan ekonomi tidak dibangun dari apa yang terlihat di luar, tetapi dari kemampuan menjaga dan mengembangkan apa yang sudah dimiliki. Dalam pandangan para arif, rezeki adalah amanah dari Allah. Setiap amanah memiliki tanggung jawab. Ketika harta tidak dijaga dengan baik, tidak digunakan dengan bijak, atau dihabiskan tanpa arah yang jelas, maka keberkahannya pun perlahan berkurang. Bukan karena Allah menutup pintu rezeki, tetapi karena manusia sendiri belum siap untuk memegangnya dengan penuh tanggung jawab. Tasawuf juga mengajarkan keseimbangan dalam memandang harta. Harta tidak boleh dipuja secara berlebihan, tetapi juga tidak boleh disia-siakan. Ia harus ditempatkan pada tempat yang benar, digunakan untuk kebutuhan yang penting, membantu sesama, serta menjaga keberlangsungan kehidupan. Dengan cara inilah harta bisa menjadi sarana kebaikan, bukan sumber kegelisahan. Rumi pernah menggambarkan manusia yang bijak seperti seorang penjaga kebun. Seorang penjaga kebun tidak hanya menanam pohon, tetapi juga merawatnya dengan penuh perhatian. Ia menyirami, menjaga tanahnya, dan melindungi tanaman dari kerusakan. Jika buahnya dipetik sebelum waktunya, kebun itu akan cepat kosong. Namun jika dirawat dengan kesabaran, kebun itu akan terus menghasilkan buah dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan uang. Mendapatkannya adalah satu hal, tetapi merawat dan mengelolanya adalah hal lain yang tidak kalah penting. Ketika seseorang belajar menggunakan rezekinya dengan kesadaran, tidak berlebihan dalam pengeluaran, dan memahami mana yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan, maka uang tidak lagi sekadar datang dan pergi. Ia bisa tinggal lebih lama dan perlahan tumbuh menjadi keberlimpahan yang lebih besar. Alasan yang kelima yaitu terlalu mengejar uang. Alasan terakhir yang sering membuat uang terasa semakin menjauh adalah karena manusia terlalu mengejarnya. Dalam kehidupan modern, banyak orang diajarkan bahwa kebahagiaan bergantung pada seberapa banyak harta yang dimiliki. Akibatnya hampir seluruh energi hidup diarahkan hanya untuk mendapatkan uang. Pagi hingga malam dipenuhi oleh pikiran tentang keuntungan, angka, dan perhitungan materi. Tanpa disadari, hidup menjadi sempit karena seluruh perhatian hanya tertuju pada satu hal. Ketika uang menjadi pusat dari segala tujuan, hati perlahan kehilangan ketenangannya. Setiap keputusan diukur hanya dari keuntungan materi. Setiap langkah dipenuhi kecemasan tentang untung dan rugi. Dalam keadaan seperti ini, hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Semakin banyak yang didapatkan, semakin besar pula rasa takut kehilangan. Dan semakin kuat keinginan mengejar uang, seringkali justru semakin terasa bahwa uang itu sulit digenggam. Para sufi sejak dahulu telah mengingatkan bahwa dunia memiliki sifat yang aneh. Ketika manusia mengejarnya dengan penuh ketamakan, dunia sering berlari menjauh. Tetapi ketika manusia menempatkan dunia pada tempat yang sewajarnya, ia justru datang dengan sendirinya. Bukan berarti manusia tidak boleh bekerja atau mencari rezeki. Justru bekerja adalah bagian dari ikhtiar yang diajarkan dalam kehidupan. Namun yang perlu dijaga adalah agar hati tidak diperbudak oleh keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Ketika hidup hanya diarahkan untuk mengejar uang, manusia sering kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu makna hidup itu sendiri. Padahal banyak keberlimpahan lahir dari hal-hal yang tidak selalu terlihat sebagai pencarian uang secara langsung. Karya yang tulus, pelayanan kepada sesama, ilmu yang bermanfaat, dan ketekunan dalam melakukan sesuatu dengan sepenuh hati seringkali justru membuka jalan rezeki yang luas. Rumi pernah memberikan pengingat yang sangat dalam tentang hal ini. Ia mengatakan bahwa manusia sering sibuk mengejar bayangan, sementara sumber cahaya yang sebenarnya justru berada sangat dekat. Maksud dari kata-kata ini adalah bahwa kehidupan yang penuh makna, ketulusan, dan manfaat bagi sesama sering menjadi sumber keberlimpahan yang sejati. Tetapi karena terlalu fokus mengejar hasil, manusia sering melupakan akar dari semua itu. Ketika hati mulai kembali kepada tujuan yang lebih luas, yaitu menjalani hidup dengan kesadaran kepada Allah, memberi manfaat kepada sesama, dan melakukan pekerjaan dengan penuh keikhlasan, maka hubungan manusia dengan rezeki pun berubah. Uang tidak lagi menjadi sesuatu yang dikejar dengan kegelisahan, melainkan menjadi bagian dari aliran kehidupan yang datang seiring dengan usaha dan niat yang benar.
Seringkali pada titik inilah manusia menyadari sebuah rahasia sederhana. Rezeki tidak selalu datang kepada mereka yang paling keras mengejarnya, tetapi kepada mereka yang paling sungguh-sungguh menjalani hidup dengan makna. Ketika hidup dipenuhi niat yang lurus dan hati yang tidak diperbudak oleh dunia, rezeki sering menemukan jalannya sendiri untuk mendekat. Pada akhirnya, uang bukanlah sesuatu yang benar-benar menjauh dari manusia. Yang sering terjadi adalah adanya penghalang-penghalang halus dalam diri yang tanpa disadari membuat aliran rezeki menjadi sempit. Pikiran yang selalu merasa kekurangan, hubungan batin yang tidak sehat dengan uang, kehidupan yang belum memberi manfaat luas kepada orang lain, kebiasaan yang tidak bijak dalam mengelola rezeki, hingga sikap yang terlalu mengejar dunia, semuanya dapat menjadi sebab mengapa uang terasa sulit mendekat. Ketika semua itu dipahami dengan jujur, sebenarnya ada pelajaran yang sangat dalam di baliknya. Rezeki bukan hanya soal seberapa keras manusia bekerja, tetapi juga tentang bagaimana hati memandang kehidupan. Ketika pikiran menjadi lebih lapang, ketika hati mulai berdamai dengan rezeki, ketika kehidupan mulai dipenuhi manfaat bagi sesama, dan ketika harta diperlakukan sebagai amanah dari Allah, maka perlahan-lahan kehidupan mulai berubah. Banyak orang mencari cara cepat untuk menarik uang, tetapi para arif sejak dahulu selalu mengingatkan bahwa keberlimpahan yang sejati lahir dari keseimbangan dalam hidup. Antara usaha dan keikhlasan, antara kerja keras dan rasa syukur, antara menerima dan memberi. Ketika keseimbangan itu hadir dalam kehidupan, rezeki sering datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Rumi pernah mengingatkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk menjadi budak dunia. Dunia hanyalah tempat perjalanan, harta hanyalah alat, tetapi hati manusia diciptakan untuk mengenal Allah dan membawa kebaikan bagi kehidupan di sekitarnya. Ketika hati kembali kepada tujuan itu, maka dunia tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi sarana untuk memperluas manfaat. Jika renungan ini terasa bermanfaat, silahkan tulis di kolom komentar, "Aku siap bersahabat dengan uang." Kalimat sederhana ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah niat untuk memperbaiki cara memandang rezeki. Bukan untuk diperbudak oleh uang, tetapi untuk menjadikannya sarana kebaikan dalam kehidupan. Semoga renungan ini membuka pemahaman bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang datang ke dalam tangan, tetapi juga tentang apa yang tumbuh di dalam hati. Ketika hati menjadi lebih bersih, pikiran menjadi lebih jernih, dan langkah hidup diarahkan untuk memberi manfaat, maka rezeki yang datang pun tidak hanya cukup, tetapi juga membawa keberkahan. Semoga Allah melapangkan rezeki, menenangkan hati, dan menjadikan setiap langkah kehidupan sebagai jalan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.